Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu uristuma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru staf tata usaha SMA Negeri 3 Palembang Tengah, yang saya sayangi dan saya banggakan putra putri anak kami siswa-siswi SMA Negeri 3 Palembang Tengah. Pertama dan utama, selalu marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan ibadah kewajiban kita sebagai hambanya Allah, yaitu bisa berjumpa pada bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan sebagai kewajiban kita sebagai orang iman. Ini merupakan karunia Allah yang diberikan pada kita. Lebih-lebih kita diberi iman, diberi hidayah, diberi petunjuk, bisa menetapi ibadah kepada Allah. Ini merupakan sebuah karunia yang sangat luar biasa. Salawat dan salam marilah kita selalu panjatkan pada Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin. Anak-anak kami yang saya sayangi dan saya banggakan, pada kesempatan ini kita secara online melaksanakan kegiatan pesantren kilat, yang mana karena situasi dan kondisi Allah telah memberikan ujian dan cobaan pada kita, adanya pandemi corona di seluruh dunia, sehingga terhalanglah kita untuk bisa bertemu secara langsung, berjumpa secara langsung tanpa hambatan suatu apa. Tetap kita harus laksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan kegiatan kita yang ada di sekolah dilakukan secara online. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, saya berharap kalian bisa mengikuti program-program sekolah dari pembelajaran secara daring. Kemudian dilanjutkan juga nanti ada kegiatan sandat yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Kemudian juga ada kegiatan ujian semester genap yang harus kita laksanakan juga secara online. Jadi saya berharap anak-anak semuanya bisa mengikuti proses-proses kegiatan sekolah, dan yang kita laksanakan sekarang adalah pesantren kilat selama 3 hari ke depan. Saya berharap semuanya bisa mengikuti dengan baik, mengikuti dengan seksama, dan juga panitia kegiatan dari guru penggerak akan membuat sebuah kuis yang bisa untuk menarik anak-anak untuk mengikutinya dan berhadiah tentunya. Selanjutnya, anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, kita sebagai hamba Allah tentunya memiliki kewajiban, yaitu yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, untuk itu tentunya kita tahu itu adalah wahyu Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Tentunya salah satu kewajiban kita, satu-satunya kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mengamalkannya, kita berbuat baik, ya, kemudian kita menghidupi keluarga, segala aktivitas kita, kalau kita itu adalah untuk kita punya niat lillahi karena Allah, maka itu adalah semuanya adalah ibadah. Nah, untuk itu anak-anak, saya mengingatkan bahwa ibadah ini adalah kewajiban kita. Yang paling utama adalah kita menjadi orang iman, orang Islam, yaitu harus bisa mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kemudian melaksanakan kewajiban yang keduanya adalah sholat. Maka kita harus bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat. Sholat ini adalah merupakan ibadah wajib yang harus kita laksanakan. Sehari semalam kita laksanakan 5 waktu, dari sholat subuh, kemudian sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Itu adalah sholat wajib yang harus kita laksanakan. Kemudian setelah itu kita harus puasa, melaksanakan ibadah puasa, yaitu terutama ibadah puasa wajib pada bulan suci Ramadan. Itu adalah hukumnya wajib kita laksanakan. Selanjutnya kita setelah puasa bulan Ramadan penuh 1 bulan, kita harus berzakat, yaitu namanya zakat fitrah, dan itu adalah wajib dilaksanakan oleh satu-satunya orang yang beriman, harus melaksanakan zakat fitrah. Dan kalau mampu, yang terakhir kita harus bisa melaksanakan ibadah haji. Itulah sempurnanya sebagai orang iman, orang Islam, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah kita. Nah, pada kesempatan ini kita menjumpai yang namanya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh pahala. Untuk itu kita harus bersyukur karena ini adalah lapangan pahala, limpatan pahala. Kalau Allah itu memberikan pada bulan ini adalah bulan obral pahala, maka kita kesempatan untuk memborongnya pahala-pahala itu. Kita ibaratkan kalau kita berjumpa di pasar, ada orang menjual obral barangnya dengan murah, beli 1 dapatnya 10, nah tentunya kita menghabiskan uang kita untuk membelanjakannya. Nah, untuk itu kesempatan bulan suci Ramadan ini adalah Allah juga memberikan lipatan-lipatan pahala, yang artinya Allah telah mengobral pahalanya pada bulan suci Ramadan ini. Untuk itu kesempatan ini adalah kita gunakan untuk bagaimana kita memperoleh pahala, memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah melalui bulan suci Ramadan. Tentunya kita harus meningkatkan ibadah-ibadah sunnah yang harus kita laksanakan. Tahun ini kita mendapat cobaan, musibah, ujian dari Allah, yaitu virus corona, COVID-19, pandemi seluruh dunia. Tentunya kita terhalang untuk melaksanakan ibadah yang seharusnya kita laksanakan di masjid. Kemudian Allah menurunkan virus corona sehingga kita harus melaksanakan ibadah di rumah. Tentunya di balik itu, di balik ujian itu ada hikmahnya. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, bisa beribadah dari rumah, bisa beribadah di rumah. Ini artinya yang mungkin kita kurang bersilaturahim dengan keluarga kita bisa semakin erat kekeluargaan kita di rumah untuk bisa melaksanakan ibadah bersama-sama. Yang mungkin kita bisa hanya mendengarkan bacaan Al-Quran di masjid, tapi kali ini kita bisa mendengarkan Al-Quran dari bacaan kita sendiri, dari saudara kita di rumah, sehingga rumah kita akan bersinar penuh rahmat Allah. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, kita berharap bahwa kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan penuh rasa iman, penuh dengan rasa syukur, bahwa semua yang kita lakukan ini adalah untuk semata-mata kita berharap rahmatnya Allah, yaitu berupa surga, dan kita berharap bisa terhindar dari siksanya Allah, azabnya Allah berupa neraka. Jadi jelaslah bahwa kita hidup sekali dunia ini, tujuannya adalah untuk bisa melaksanakan ibadah, dan kita hidup pasti akan mati, dan mati akan menghadap pada Allah. Kita akan membawa semua perbuatan kita, amalan kita selama di dunia. Nah, untuk itu perbanyaklah kita untuk berbuat yang baik, meningkatkan derajat di sisi Allah dengan banyak beramal ibadah wajib kita laksanakan dengan menyempurnakan ibadah wajib kita, dan kemudian kita laksanakan ibadah-ibadah sunnah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada anak-anak dan semuanya. Tentunya Bapak Ibu Tuan Guru, mari kita bersama-sama bahwa ini merupakan kewajiban kita yang harus kita laksanakan
yaitu ibadah kepada Allah, dan kontraknya adalah fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Tuhanmu sampai tutup pol ajal kita, sampai kita mati. Itu adalah kontraknya. Jadi ibadah itu adalah wajib sampai kita mati. Nah, kalau mati kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan iman, maka Allah akan menjanjikan surganya Allah. Tetapi kalau kita terputus di jalan, ibadah kita tidak sempurna, maka Allah akan memberikan azabnya. Nah, untuk itu marilah kita laksanakan sekuat tenaga kita, bahwa kita taat dan bertakwa kepada Allah sampai mati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya, melindungi kita dari segala macam cobaan, dan mendapatkan rahmat dari Allah, dan tentunya mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.